Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan beri atas setiap kehidupan kita. Mengucap syukur buat limpah kasih-Nya atas hidup kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, penuhi setiap kami. Haleluya. Mari angkat pujian bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku. Telikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Mari dengan iman percaya pujikan Allah Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ya Tuhan, ubah hatiku. Telikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu
Tuhan bagimu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat semua anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan syukur kami datang menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Sehingga pagi hari ini Tuhan, di saat kami duduk diam dalam hadirat Tuhan, kami boleh bersama-sama fokus akan kebenaran firman Tuhan. Mengerti apa yang sebentar hamba-Mu boleh sampaikan, firman kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami boleh mempelajarinya, kami boleh menerapkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar boleh menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar, kami mendapatkan kelegaan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan biarkan kami senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Nah, mari bersama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Dan beberapa hari ini kita boleh belajar banyak tentang Roh Kudus, mendengar banyak tentang Roh Kudus. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu Roh Kudus? Mengapa kita butuh Roh Kudus? Dan ini akan menjadi subtema yang ingin saya sampaikan, saya sharingkan pagi hari ini. Mengapa kita butuh Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang diberikan kepada kita untuk membimbing kita, untuk menghibur kita, untuk memperlengkapi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita perlu, kita butuh Roh Kudus. Yang pertama kita akan buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan kita. Amin. Dalam setiap kesulitan kita, dalam setiap tantangan kehidupan kita, Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya berikan contoh. Bayangkan kita sedang berlayar di lautan yang gelap dan bahaya, dan kita mulai cemas nih, kita mulai takut sebab kita tidak tahu kita harus kemana. Dan di tengah-tengah kegelapan ini, di tengah-tengah ketakutan kita, kecemasan kita, muncullah mercusuar yang bersinar terang. Dan mercusuar itu adalah Roh Kudus yang datang sebagai penghibur dan penolong. Cahayanya memberikan kita ketenangan, membimbing kita melalui badai, dan memberikan kita arah yang benar. Nah, dengan kehadiran Roh Kudus ini, kita merasa aman dan yakin bahwa kita ini tidak sendirian.
Amin. Nah, inilah bagaimana Roh Kudus hadir dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan, kenyamanan, dan bimbingan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini. Amin. Percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sekarang yang kedua, mengapa kita butuh Roh Kudus? Yang kedua adalah mengajar dan membimbing dalam kebenaran. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah firman Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kita kebenaran. Amin. Membimbing kita untuk memahami firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Tanpa Roh Kudus kita akan mengalami kesulitan benar untuk mengerti dan menerapkan ajaran-ajaran Kristus tentunya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang peran Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang akan membimbing kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, ke dalam seluruh kebenarannya. Amin. Roh Kudus tidak berbicara atas kemauannya sendiri, dikatakan seperti tadi, melainkan menyampaikan apa yang didengarnya dari Allah dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ini persis seperti yang disampaikan di ayat ini. Dan ini menunjukkan peran Roh Kudus dalam memberi petunjuk, pemahaman, pewahyuan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Lanjut yang ketiga, yaitu memberi kuasa untuk bersaksi. Kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kita akan baca bersama-sama. Yang ketiga, kenapa sih kita butuh Roh Kudus? Kita perlu Roh Kudus. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini menekankan bahwa murid-murid Tuhan Yesus akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Benar, mereka diutus untuk menyebarkan Injil. Dan ayat ini merupakan janji dan perintah bagi para pengikut Kristus untuk menjalankan misi penyebaran Injil, penyebaran ajaran-ajarannya. Amin. Kalau kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus? Saya catat seperti ini. Yang pertama, menunjukkan kasih dan kebaikan kepada semua orang setiap hari. Belajar menunjukkan kasih kita, kebaikan kita kepada orang lain. Itu setiap hari belajar. Yang kedua, berdoa dan meminta bimbingan Roh Kudus dalam setiap keputusan dan tantangan. Saat ada tantangan, saat sedang menghadapi suatu masalah, keputusan yang harus kita ambil, andalkan Tuhan dengan berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, berbagi tentang iman kita kepada teman, keluarga, atau rekan kerja. Dengan kata lain, bersaksi dimanapun kita berada tentang kebenaran Tuhan. Amin. Yang keempat, terlibat dalam pelayanan gereja dan tentunya mendukung visi, misi dan kegiatan gereja yang berfokus pada penyebaran Injil. Mari lakukan itu. Mari menjadi saksi-saksi Kristus. Sebab percayalah bahwa kita diberi kuasa loh untuk bersaksi. Amin. Sekarang yang keempat, mengapa kita perlu Roh Kudus? Yang keempat adalah membawa buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita haruslah menghasilkan buah-buah roh yang mencerminkan karakter Kristus. Amin. Buah-buah ini adalah tanda-tanda
bahwa kita hidup di dalam roh dan kebenaran dan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, adakah dalam kehidupan kita kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu ada di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bersama-sama. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah. Amin. Latih hidup kita untuk melakukan seperti yang disampaikan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini. Amin. Yang siap katakan yes. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memberi karunia rohani. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Yaitu memberi karunia rohani. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Dengan cepat akan saya bawakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan gaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Roh Kudus memberikan berbagai karunia rohani kepada kita semua untuk membangun jemaat dan melayani sesama. Setiap karunia yang diberikan adalah untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan Tuhan. Saya sangat sedih sekali saat saya mengajak seseorang untuk melayani Tuhan dan dia menolak karena alasan tidak siap, tidak mau, belum siap dan lain sebagainya. Karena saya saat mengajak, saya ngerti persis bahwa dia memiliki talenta di situ. Jadi sangat sedih sekali, kenapa untuk melayani Tuhan dia belum siap, belum apalah, nunggu dan lain sebagainya. Banyak alasan untuk melayani Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, mari saya rindu kita bersama-sama melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan atas setiap kehidupan kita. Amin. Saya tutup dengan begini. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Dengan kehadirannya kita diperlengkapi. Amin. Dikuatkan, kita dibimbing untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan marilah kita senantiasa membuka hati kita, hidup kita untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita dapat menjadi saksi Kristus yang nyata tentang kasih dan kuasa Allah. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan. Kami boleh belajar mengapa kami perlu Roh Kudus. Karena yang pertama, karena Roh Kudus adalah penolong. Yang kedua, mengajar dan membimbing dalam kebenaran, memberi kuasa untuk bersaksi dan membawa buah roh dan memberi kuasa rohani. Kami boleh belajar banyak tentang Roh Kudus, dan kiranya Tuhan memateraikan dalam setiap kehidupan kami sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini. Berkati aktivitas kami hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.